ya tetap aja kelakuannya masih seperti itu. Nah, prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh dan wewenang hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termasuk perilaku para pejabat pemerintah. Nah, karena ketidakpatuhan kepada hukum, makanya negara ini sudah bukan lagi negara hukum, walaupun di Undang-Undang Dasar disebutkan negara berdasarkan hukum. Ya, istilah ini berasal dari Inggris, ya, pada abad ke-16 dan abad berikutnya. Teolog Skotlandia Samuel Rutherford menggunakan istilah tersebut dalam argumennya untuk menentang hak ilahi raja. Karena raja itu merasa bahwa dia titisan Tuhan, jadi sesuka-sukanya gitu loh. Aduh, kok bisa jadi begini? Kalau tadi the rule of law, sekarang rule by law adalah hukum digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Sementara rule of law, hukum digunakan untuk keadilan dengan menghormati hak ajasi manusia dan perlakuan sama di depan hukum. Kita sering mendengar apa? Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Padahal di sini perlakuan sama di depan hukum. Selama kita ya memainkan rule by law ini, waduh, beratlah. Bagaimana kita bisa maju negara ini? Dua, hukum rule by law digunakan oleh penjajah kolonial Belanda pada masa lalu melalui apa? KUHP, ya, KUHP yang ditegakkan secara ketat kepada kaum pribumi dan pejuang serta tidak untuk warga negara Belanda. Pasal-pasal KUHP saat ini masih peninggalan Belanda. Ini tolong diwaspadai. Kita akar permasalahannya cuma di sini kok. Istilah seringkali dikaitkan dengan konsep konstitusionalisme. Konsep restart juga menegakkan sesuatu yang dianggap adil. Contohnya konsep kebenaran moral berdasarkan etika, rasionalitas, hukum kodrat, agama, dan equity. Maka dari itu konsep ini merumuskan lawan dari Obrigstaat. Jadi restart itu bertentangan dengan Obrigstaat, negara yang didasarkan pada penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang. Ya, di dalam sebuah konsep Rechtsstaat, kekuasaan negara dibatasi untuk melindungi warganya dari penyalahgunaan kekuasaan. Negara kita ini berdasarkan Rechtsstaat, bukan Marktstaat. Ya, warga negara memiliki kebebasan-kebebasan hak sipil yang dijamin oleh hukum. Ya, dan mereka dapat mengajukan perkara ke pengadilan untuk menegakkan hak mereka. Jadi kalau pengajuan untuk merubah dari 40 menjadi 35, itu hak mereka. Mungkin mereka menginginkan bahwa kami anak muda sudah waktunya untuk menjabat. Jangan yang tua-tua saja. Kemarin tuh ada isu bahwa calon presiden itu tidak boleh lagi berumur 70 tahun. Bagaimana itu nanti bisa konflik lah. Sedangkan di Amerika si Donald Trump, si Biden itu udah lebih dari 70 tahun umurnya. Bahkan Ronald Reagan dulu juga sudah 70 tahun. Tapi kok bisa memimpin sampai 2 periode. Nah, itu juga tidak standar patokan. Kenapa? Karena tujuannya adalah bagaimana si Pak Prabowo tidak bisa mencalonkan lagi. Tapi ternyata tidak diterima kan. Karena bisa konflik kita, bisa perang saudara gara-gara itu. Warga-warga, ya tadi ya, memiliki kebebasan hak sipil ya, yang dijamin oleh hukum. Dan mereka dapat mengajukan perkara ke pengadilan untuk menegakkan hak mereka. Sekarang marilah kita berpikir jujur. Apakah
anak-anak muda ini tidak berhak. Umur 35 tahun ke atas itu tidak berhak. Ya, itu hak sipil mereka. Jadi ada yang mengatakan, oh, mulailah umur tidak dikutak-kutik karena mereka tidak tahu undang-undang yang sebelum yang saya sampaikan tadi. Mulailah dicari-cari lagi kesalahannya. Oh, rekam jejaknya belum jelas. Itulah. Belum pengalaman. Nanti kita bahas lah. Suatu negara tidak dapat menjadi negara demokrasi liberal. Kita tidak memilih itu. Apabila mereka tidak memiliki konsep Rechtsstaat. Ini menurut pandangan Barat ya. Negara kekuasaan, Marktstaat, identik dengan pelaksanaan kekuasaan negara yang dilakukan berdasar atas kehendak penguasa atau pemerintah. Ya, yang dilakukan berdasar atas kehendak penguasa atau pemerintah, di mana penyelenggara kekuasaan yang terpusat atau sentralistik. Inilah yang dikoreksi waktu Pak Harto. Apakah kita seperti itu? Dua, perbedaannya dengan konsep negara hukum adalah negara yang di mana penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahnya didasarkan atas hukum. Dengan kata lain, hukumlah yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Tiga, bukan pemimpin negara yang seenaknya menentukan apa yang harus dilakukan atau diperbuat oleh negara. Namun hukumlah yang mengatur dan menetapkan seperti apa kekuasaan mereka itu diberlakukan. Hukum telah mengatur dan menetapkan secara tegas batas-batas kekuasaan negara melalui apa? Pembagian kekuasaan negara. Makanya ada yudikatif, ada eksekutif, ada legislatif. Itu pembagian kekuasaan. Tapi di Indonesia ini aneh. Dibilang yudikatif, ya dia juga orangnya partai. Ya kan? Dibilang dia legislatif, dia juga orang partai. Dibilang juga dia eksekutif, dia juga orang partai. Jadi pemisahan kekuasaan itu tidak jelas garis batasnya. Ya, makanya terjadilah apa yang kita alami saat ini. Ini saya tinggalkan aja. Tinggalkan dulu biar enak. Nah, kita coba membedah pembukaan ini ya. Jadi kita bisa mengerti di mana salah kita selama ini. Ya. Nah, kita sering menyebutkan Pancasila sebagai dasar negara, selain ideologi negara. Tapi di sini saya akan ungkapkan sebagai dasar negara. Merupakan apa? Kaidah negara yang fundamental sekaligus sebagai ajas. Ajas apa? Kerohanian negara dan jiwa konstitusi. Ya, dia akui kedudukan dan fungsinya bersifat imperatif, mengikat. Jadi kalau ada yang mau lepas dari Pancasila, dia sudah melepaskan ikatan. Ini mengikat, ya. Maknanya apa? Para penyelenggara negara, para penyelenggara pemerintah, dan para pemangku kepentingan serta semua warga negara, organisasi, infrastruktur, dan suprastruktur dalam menata negara terikat untuk apa? Mengaktualisasikan dan mengimplementasikannya. Dulu sudah pernah saya sampaikan, tapi saya ingatkan kembali. Apa itu aktualisasi? Aktualisasi itu belum dinormalkan, sudah dilakukan. Aktual. Ya, nenek moyang kita dulu sudah melakukan ya nilai-nilai Pancasila, tapi setelah dinormalkan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, ya harus diimplementasikan, diamalkan, begitu loh. Makanya waktu zaman Orde Baru dimunculkanlah ide P4, ya disusunlah organisasinya BP7 yang menyelenggarakan P4. Tapi kenyataannya dibubarkan. Ya, hampir 25 tahun kita tidak pernah bicara Pancasila lagi.
Sebaliknya, siapapun dan apapun jabatannya atau apapun profesinya, baik sebagai warga negara maupun organisasi yang ada di dalam negara, tidak boleh menyimpang atau melanggar ajas normatif ini, apalagi mengubahnya. Kemarin kan sudah saya katakan bahwa tersuratnya tidak dirubah, tapi tersiratnya berubah dan dirubah lagi dengan ketentuan undang-undang. Pemilihan tidak langsung menjadi pemilihan langsung. Dulu sejak pemilihan tidak langsung, kita nggak seheboh ini loh. Tidak seheboh ini. Malah orang-orang yang menjadi anggota dewan itu lebih terpilih. Kalau sekarang ini bisa lihatlah. Ya, bukan saya tidak setuju artis-artis komedian menjadi anggota dewan. Ya, tapi dia harus paham dulu lah aturan mainnya. Jadi jangan, wah udah terpilih jadi anggota dewan hanya karena populis, bukan karena dia bahwa dia sudah apa? Sudah paham aturan main bernegara ini. Ya, inilah kita lihat sekarang malah kalah calon-calon kader-kader partai sama para artis itu ya. Saya bukan nggak setuju mereka boleh. Karena Ronald Reagan, Arnold juga berasal dari aktor, ya kan? Menurut teori ketatanegaraan, kaidah negara yang fundamental dia akui kedudukannya dan fungsinya yang bersifat tetap sekaligus sebagai norma tertinggi. Jadi fundamental itu nggak main-main artinya, ya. Tidak dapat diubah karena sumber hukum dalam negara tidak dapat diubah ya oleh siapapun dan pendiri negara karena kaidah ini ditetapkan hanya sekali. Saya dulu belajar dari Pak Noto Nagoro ya tahun 1984, tapi saya menerima pelajaran itu tahun 75 ya. Yang tercantum di dalam pembukaan Pancasila, yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 merupakan landasan yang menjiwai seluruh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, Kepres, ya, dan peraturan lainnya menjadi sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi Pancasila itu. Jadi coba kalau kita analisa Undang-Undang Pemilu tahun 2023 ini yang terminologinya itu dirubah dari 40 menjadi 35. Hah? Itu bertentangan nggak dengan konstitusi? Itu pertanyaannya. Ya, bertentangan dengan konstitusi. Nanti kita bahas. Nah, ini hierarki ya. Ini yang dulu ya. Sekarang kan udah berbeda. Di atas itu adalah konstitusi. Kemudian dari konstitusi dijabarkan menjadi ketetapan MPR. Kemudian undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang, ya, Perpu namanya. Peraturan pemerintah kementerian, karena ada Permen, keputusan presiden dan peraturan lainnya. Nah, kita tidak tahu apakah undang-undang nomor 23 itu tahun 2023 ya yang disusun sebelum ada pemilu ini apakah sudah mematuhi mematuhi hierarki daripada konstitusi ini. Saya tidak tahu asal muasalnya sampai undang-undang itu jatuh ke MK kan gitu. Nah, ini pokok-pokok pikiran yang terdapat di pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi pokok pikiran pertama ini harus kita pahami kan tadi Pak Sri Sumantri menyatakan bahwa kita tidak paham. Nah, cobalah kita jabarkan ya. Saya menjabarkan ini pun sulit gampang ya gampang sulit. Negara begitu bunyinya.
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan apa? Persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah negara. Dalam pembukaan ini diterimalah aliran pengertian negara kesatuan yang melindungi dan meliputi segenap bangsa. Jadi negara mengatasi segala paham golongan dan membatasi paham perseorangan atau individu. Ya, menurut filsafat hukum, inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan. Ini pokok-pokok pikiran yang terdapat di dalam amanat pembukaan. Ya, pokok pikiran yang pertama ini adalah fungsi dari hukum. Ya, ini ada berapa pokok pikiran? Ya, ada 4. Nah, coba pokok pikiran kedua, negara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut filsafat hukum, pokok pikiran yang kedua ini adalah tujuan hukum. Makanya saya menjabarkan bahwa keadilan sosial itulah end state atau objektif atau katakan goal. Jadi sasaran yang kita capai, tujuan yang akan kita capai, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ya, pokok pikiran yang ketiga terkandung dalam pembukaan ialah negara yang berkedaulatan rakyat. Makanya tadi saya katakan, mana lebih berdaulat suara rakyat daripada undang-undang? Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Tapi kita udah melanggar. Ya, oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk di dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan partai, bukan kedaulatan rezim, bukan kedaulatan perorangan individu. Ya, aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Memang ini yang cocok sama kita. Kita dari komunitas saja melaksanakan suatu kegiatan atau pengambilan keputusan selalu lewat musyawarah. Makanya digalilah berdasarkan adat istiadat, budaya bangsa itu sendiri. Nah, menurut filsafat hukum, pokok pikiran yang ketiga ini merupakan apa? Sumber kemauan. Sumber kemauan yang dinyatakan dalam hukum. Nah, ini coba kita pahami dulu ya semua ini. Karena saya mengupas ini, karena malam ini pelajaran Pancasila kan. Nah, pokok pikiran 4 terkandung, pokok-pokok pikiran keempat yang terkandung dalam pembukaan ialah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan para penyelenggara negara, para penyelenggara pemerintahan, dan para pemangku kepentingan serta seluruh warga negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Menurut filsafat hukum, pokok pikiran keempat ini merupakan sifat isi ketentuan hukum. Ringkasnya, diperlukan kualitas susila dan moral ya dari pelaksanaan hukum yang memutuskan atau menjalankan hukum. Karena tidak dipahami ini ya kita berkelahi terus. Mana tadi? Keempat pokok pikiran tersebut merupakan butir-butir ide yang menjadi acuan untuk menentukan pengertian hukum di dalam negara sebagaimana ditentukan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar. Menurut filsafat hukum, keempat pokok pikiran merupakan bahan-bahan idealita atau nilai-nilai dasar dari hukum tata negara bangsa Indonesia yang terdapat
di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.